Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Penuh info, PP kelihatannya bertahan di situ dan info yang baru PTC sudah mendekati bottom dan tinggal untuk rilis saja data-data nanti. Saya kasih info di sini. Tetap semangat. Selamat tahun baru ya. Besok 2 hari lagi tahun baru, mudah-mudahan hidup kita menjadi baru, nasib kita menjadi baik. Yang belum punya pasangan, yang belum punya tabungan, yang punya hutang mudah-mudahan terlunaskan semua di koin PP dan koin-koin yang bagus-bagus ya. Kata manismu membuatku yakin kepadamu hingga membuatku tertipu. Piye, aduh, masa ditipu mulu sih. Sekali-kali nikung gitu ya, jangan. Mending kita ketipu daripada nipu. Kalau nipu, aduh, urusannya berat dah. Mending kita ditikung daripada kita nikung ya. Semangat. Maaf, batuk dikit. Yang mana PP akan, saya rasa akan jadi koin yang luar biasa dan info yang baru. Akan mulai aktivitas meningkat di AS. Ada kabar terbaru, PP di sana lagi rame, santer sekali beritanya untuk meme coin akan bertanding antara Shiba, Doge dan PP. Dan banyak sekali yang menarasikan tahun depan ini 2 hari lagi akan PP akan mendominasi ya. PP to the moon. Di AS sendiri sudah ada info bahwa PP sekarang menjadi tren di sana dengan holdernya yang hampir masuk 500.000 holder. Saya rasa akan masuk 1 juta holder ke depan. Untuk tahun depan ini kita jangan berharap banyak karena ini bermasa panjang. PP nggak ada batasan harga ke depan. Bisa jadi the next PTC ke depan, bukan berarti harganya kayak PTC, mengulang secara PTC itu bisa terjadi. GZ pegang banyak di sini, adopsi makin banyak. Kemudian dulu PTC itu kalian tahu nggak harganya? Dengan PP saat ini mahal PP sekarang. Dulu nggak ada harganya dan kalau saya perhatikan di sini dengan ribuan meme coin bahkan jutaan meme coin termasuk koin-koin altcoin real project pun market cap-nya kalah dengan PP ataupun rankingnya sudah mendekati 30 triliun dolar. Mantap. Rankingnya 42 lagi. Ini dipertahankan. Rankingnya di 42 lagi. Kalau toh yang terjadi saat ini memang banyak yang menginfokan market ini dimanipulasi, lagi manipulasi. Market maker bermain di sini. Ada info juga Michael Saylor akan borong BTC miliaran dolar di tahun 2026. Mudah-mudahan ya. Wah, ini kalau Michael Saylor ini kadang-kadang saya stres juga melihat dia karena kalau dia bilang mau membeli itu malah menjual. Kalau dia menjual malah membeli, ini orang agak konslet dikit. Konslet dikit. Kita bikin ya kayaknya belum ada ya lagu-lagu yang kita nanti bikin lagu dangdut yang judulnya konslet gitu ya. Kayaknya belum ada nih. Iya, semalam kok ini jadi bahas konslet. Semalam mimpi kok lebaran semalam itu. Apakah lubar ini? Lebar berarti akan selesai lebaran akhir tahun. Mudah-mudahan. Saya tuh jam 3 nggak salah mimpi itu kok semalam lebaran dan ada listrik yang konslet itu. Ada orang kebakar listrik konslet. Ini aneh ya. Lebaran, mudah-mudahan lebaran ini dalam arti lebar semua, bubar semua, bubar selesai, sangkut selesai, kemiskinan selesai ya. Yang kita mempunyai harapan yang tidak terkabul, yang tidak terkabul selesai, lebar ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Ini sinyal BTC sudah muncul kembali, sinyal dari pasar emas yang mengindikasikan Bitcoin hampir bottom, jadi akan titik terendah sebelum bull lagi. Jadi yang saya sampaikan tadi untuk tahun depan ini, karena tahun 2027-nya mungkin akan bear ataupun di pertengahan tahun depan, kalian jangan berharap banyak untuk PP. Yang saya maksud, bebaskan sangkut dulu. Umpamanya ATH, kalian TP dulu yang banyak. ATH TP dulu nggak apa-apa.
TP dulu yang banyak, tapi ini bukan berarti akan selesai di situ PP, enggak. PP akan bermasa panjang dan harga nggak ada batasan. Yang saya maksud nanti saat bear itu tembak lagi PP. Ada jejak di sini akan jadi besar ke depan. Seperti Doge itu. Jadi kalau nanti sudah ATH kalian TP dulu, tunggu bear market, kalian masuk lagi. Tujuannya apa? Kok PP lagi Mas Bro? Ya mumpung murah, kita kan sudah jelas komunitasnya, holdernya, apa juga fundamennya, paus-paus besar yang masuk siapa aja, udah ketahuan kan. Ya nanti akan pump lagi. Di saat nanti pump lagi ya nggak usah pakai nunggu ATH, setelah cuan kita gunting lagi. Jelas toh, daripada kita nanti akan bermunculan baru ratusan ribu lebih di Januari ataupun di saat bear nanti, kita daripada masuk koin yang nggak jelas, yang belum masa depannya belum ketahuan kayak apa, ya mending masuk PP lagi. PP akan ada P1 lewat kapan waktunya, kita tunggu aja. Dan nanti di grup Mas Bro mulai PP udah nggak habis sangkut, kita akan trade. Ya kalau ini memang kondisi sideways begini, nggak yang mau di trade apa, nge-trade randa ya nggak bisa ya. Oke, ini ambil bottom karena pasar emas baru-baru ini mengalami penurunan jangka pendek setelah rally yang membawa harga ke rekor tertinggi. Sementara itu BTC belum menunjukkan performa yang mengesankan di kuartal yang biasanya menjadi periode terkuatnya. Emas sudah ngacleng duluan dan ini sudah mulai melemah emasnya, dan biasanya dihantam dengan BTC. Gantian BTC-nya belum menunjukkan kekuatannya ya. Mudah-mudahan ya memang info-info yang masuk itu nanti di kuartal pertama tahun 2026 di Januari, ketika juga undang-undang itu penting untuk kejelasan kripto, undang-undang dari Genius Clarity Asset itu akan membawa dampak yang besar. Banyak perusahaan teknologi dengan ratusan miliar dolar, triliunan, 7 triliun tuh dari Vanguard tuh akan masuk itu. Ya, hal ini memicu perbandingan terus menerus antara keduanya. Aset tersebut meskipun BTC tampak lemah, beberapa analis menyoroti serangkaian sinyal makroekonomi, statistik dan teknis dari pasar emas yang menunjukkan bahwa Bitcoin mungkin sedang mendekati titik terendah dan bersiap untuk gerakan besar selanjutnya ya. Juga analis makroekonomi emas dan perak memimpin Bitcoin akan mengikuti. Dari perspektif makroekonomi yang lebih luas, terdapat pola di mana emas dan perak mencapai puncaknya sebelum Bitcoin mengikutinya. Pola ini dijelaskan secara rinci oleh seorang analis melalui sebuah postingan setelah kejatuhan pasar pada Maret 2020. Fed menyuntikkan likuiditas besar-besaran ke dalam pasar. Ini yang terjadi nanti, dan ini sudah mulai si Fed itu. Dan injeksi likuiditas ini pertama kali mencari tempat yang aman. Emas naik dari sekitar 1,450 dolar menjadi 2,075 dolar pada Agustus tahun 2020. Sementara itu perak melonjak dari 12 dolar menjadi 29 dolar selama periode yang sama. BTC bertahan di kisaran 9.000 dolar hingga 12.000 dolar selama 5 bulan menurut analis oleh si Bull Theory itu dulu ya, tahun 2020. Kemudian statistik menandakan rally untuk kripto yang akan datang. BTC 87.500 US dollar. Sinyal penting lainnya datang dari korelasi BTC dengan emas dan ekuitas. Analis mencatat bahwa BTC sedang mengalami divergensi signifikan dari korelasi historinya dengan kedua aset tersebut. Serupa terjadi ketika BTC di perdagangan di bawah 1.000 US dollar sebelum akhirnya melonjak lebih dari 10 kali lipat. Ini mudah-mudahan akan terulang lagi ya kawan ya. Akan terulang lagi, mudah-mudahan kita akan
bahas PP dulu dengan pertimbangan sinyal-sinyal di pasar emas dan kemungkinan bahwa BTC sedang bersiap untuk sebuah pergerakan besar berikutnya. Mudah-mudahan pump dan biasanya diikuti dengan altcoin. Kita akan masuk ke segmen PP. PP masih bertahan ya, jadi luar biasa dengan rankingnya udah masuk ke 42 kembali, tidak pernah terlempar kayak koin lain sampai 50, 70 top CMC, bahkan 100 top CMC. Mana yang lain-lain ya. Saya rasa untuk meme coin masih PP ya. Ini lagi mencoba pemulihan lagi dan diperkirakan nanti bisa masuk ATA lah ya. Dengan banyaknya katalis besar yang akan masuk besar-besaran di koin RW aja diperkirakan 10 kali lipat meningkat MC-nya. Yang didorong ada Templeton, ada BlackRock, kemarin sudah saya infokan ya. Dan ini PP di AS lagi sedang dalam sorotan investasi meme coin ini. Yang lagi bertahan sangat kuat adalah PP ya, dan lagi sangat ramai, dan di pencarian Google sendiri jadi trending nomor 1 itu pencarian meme coin PP ya. Pokoknya nanti PP ini akan menjadi sangat bersejarah. Saya rasa akan jadi sangat bersejarah, dan ini banyak yang menyerukan holding PP. PP adalah emas akan to the moon, emas akan to the moon. Dan Shiba, Doge dan PP mempertahankan HIP yang mana mungkin akan naik berkelanjutan dan akan bertarung di ketiga poin itu ya. Pokoknya semangat PP, mudah-mudahan menjadikan, dan kemarin ketua SEC yang baru juga memberikan dukungan untuk meme coin dengan regulasi yang longgar, itu akan berdampak seperti koin PP ya. Jadi ada katalisator regulasi ini dari pergantian kepemimpinan CPTC yang pro kripto meningkat selera, itu akan mengangkat koin PP. Gambarannya seperti itu ya. Mudah-mudahan PP ini menjadi salah satu koin yang akan mengulang sejarah baru seperti Shiba dan Doge dulu. Kalau yang lain naik umpamanya 50%, 70%, itu kan koin-koin yang biasa naik umum saja, nggak bikin kita cuan dadakan. Kita harus mencari koin-koin yang sampai ribuan persen, dan tahun 2024 PP naik 2500%. Itu sangat wow sekali ya. Secara fundament dan holder juga investor, ini kondisi turun juga naik terus. Jadi ordernya naik terus, tidak ada yang bisa kita ragukan untuk koin PP. Dan waktu tahun 2020 harga Shiba, Doge, Cardano, Matic semua itu nggak ada artinya. Orang juga sebelum pump tinggi naik itu nggak ada yang percaya, paling-paling ngebut saja, nggak ada yang percaya. Itulah kripto, kayaknya susah banget naik. Tapi nanti ketika sudah waktunya pump, kalian baru nyesal yang tidak adopsi koin-koin saat murah begini, dengan fundament yang sangat mendukung di tahun 2026 dengan banyaknya undang-undang yang pro kripto dan banyak perusahaan teknologi dengan ratusan miliar dolar yang siap masuk ke kripto. Dengan fear and greed-nya yang kemarin sempat jatuh, ini sekarang sudah naik, sudah ke 32, dan all season indeksnya sudah 20/100. Dan saya sampaikan sebetulnya koin-koin yang bagus-bagus ketika di bawah 3 juta kemarin sempat kalian hajar koin CMC itu. CMC ini koin CMC itu kan ini masih di atas 100, harganya 3 juta, mindset dirubah. 3 juta, jangan lihat 3 jutanya, market cap-nya masih kecil, pasokannya sedikit, holdernya masih sedikit, fundamentalnya kuat yang punya CMC. Bahkan mana ada koin yang di listing di atasnya BTC ya, di list di atasnya BTC. Untuk koin CMC ini di list di atasnya BTC, dan itu belum masuk Coinbase, belum masuk di Binance, baru sedikit exchange aja. Kalian bisa cek di CMC di DEX udah masuk, exchange apa masih terbatas. Nanti kalau udah masuk Binance, Coinbase, Robinhood, ini bagus. Kalian jangan masuk yang murah mencret, belinya please ini ya, kalian hajar. Mas Bro banyak di Cardano, di Polygon, di Chainlink, kalian terserah mau di mana.
Ya pilih-pilih yang bagus-bagus, yang harga lagi turun diskon, yang historinya cepat terbang. Jangan ngasal ya, jangan koin yang ngasal-ngasalan. Wah gila ini sih, udah mulai menghijau dikit-dikit ya. Mudah-mudahan nanti malam tahun baru kejutan untuk PP ya. Mungkin itu aja saya sampaikan di pagi menjelang siang ini. Nanti kalau ada berita-berita yang panas lagi, saya biasa bikin video lagi ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan, bisa main blind doer mendadak ya. Jadi semua ditanggung masing-masing risiko. Kita udah tahu dalam dunia kripto berisiko tinggi. Kalau Martin Margia mau nanggung ya silakan. Kalau mau ya, tetap Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, dan semua kerugian ditanggung masing-masing. Ya oke. Yang kiranya belum subscribe, untuk subscribe. Yang sudah, Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP. As. Yen ning tawang ono lintang yo cahayu.